Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktaviani Putri dari kelas BKIB. Saya akan mempresentasikan psikologi humanistik. Definisi psikologi humanistik. Psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang multifasat terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Bagi sejumlah ahli psikologi, humanistik dia adalah alternatif, sedangkan bagi sejumlah ahli, psikologi humanistik yang lainnya merupakan pelengkap bagi pendekatan tradisional behaviorisme dan psikoanalisis. Psikologi humanistik juga memberikan sumbangannya bagi pendidikan alternatif yang dikenal dengan sebutan pendidikan humanistik. Humanistic education. Pendidikan humanistik berusaha mengembangkan individu secara keseluruhan melalui pembelajaran nyata, pengembangan ekspektasi emosional, sosial, mental, dan keterampilan dalam berkarir menjadi fokus dalam model pendidikan humanistik. Aliran psikologi humanistik selalu mendorong peningkatan kualitas manusia melalui penghargaannya terhadap potensi-potensi positif yang ada pada setiap insan. Tujuannya menurut teori belajar humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia, yang mana proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Jika teori tersebut telah diimplementasikan, maka siswa diharapkan mampu meningkatkan prestasi belajarnya. Prestasi belajar merupakan buah dari proses belajar. Maka, dengan meningkatnya prestasi belajar, sebuah proses belajar dapat dikatakan berhasil yang kemudian disertai dengan perubahan dalam siswa. Tahapan atau prosedur. Pandangan Kolb tentang belajar dikenal dengan belajar 4 tahap, yaitu ada tahap pandangan konkret, ada tahap pandangan pengamatan, tahap konseptualisasi, dan tahap eksperimentasi aktif. Tahap pandangan konkret pada tahap ini, seseorang mampu atau dapat mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya, namun belum memiliki kesadaran tentang hakikat dari peristiwa tersebut. Dan yang kedua, tahap pengamatan aktif dan reflektif. Tahap ini seseorang semakin lama akan semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya dan lebih berkembang. Dan yang ketiga, tahap konseptualisasi. Pada tahap ini, seseorang mulai berusaha untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya dan cara berpikirnya menggunakan induktif. Dan yang terakhir, tahap eksperimentasi aktif. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu mengaplikasikan konsep-konsep, teori aturan ke dalam situasi nyata dan cara berpikirnya menggunakan deduktif. Kekurangan dalam teori humanistik. Implementasi teori humanistik akan membuat siswa cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Lalu, penerapan teori belajar akan tersendat bila siswa tidak didukung dengan motivasi dan lingkungan yang baik. Lalu, penerapan teori akan susah untuk diaktualisasi dalam bentuk yang lebih efisien. Dan bagi siswa yang malas untuk mendalami potensi diri, akan tertinggal dalam pembelajaran.
Lalu bagi siswa yang memiliki kecenderungan pasif dan kurang inisiatif dalam belajar akan tertinggal dalam pembelajaran. Dan nomor dan faktor dari kesuksesan pembelajaran lebih berpengaruh atas tindakan siswa sendiri. Lalu yang terakhir, fungsi guru dalam pertumbuhan karakter siswa akan semakin berkurang. Nah, dalam teori humanistik ini, teori humanistik pembelajaran, kita sebagai guru harus mengerti, harus mengerti, harus menunjukkan kepada siswa yang tidak tahu jaraknya, tidak tahu arahnya kemana. Kita harus menunjukkan arahnya. Kita kasih motivasi dan kita tidak boleh memaksa karena setiap murid itu mempunyai kemampuan masing-masing. Lalu kelebihannya, teori humanistik memiliki karakter yang memfokuskan pada pengembangan sikap, kepribadian, mental, dan analitik. Siswa dengan sendirinya akan termotivasi dan merasa senang dalam belajar. Karena memahami jiwa dan pola pikir siswa, guru akan menerima mereka apa adanya. Siswa memiliki pengetahuan yang bermakna. Siswa akan lebih inovatif dalam menguasai pembelajaran dengan gampang. Salah satu dari kesuksesan penerapan teori belajar humanistik adalah siswa merasa termotivasi dalam belajar. Siswa akan mempunyai pola pikir dan perasaan halus yang baru. Siswa akan memiliki mental yang kuat dan berkarakter, menjadi manusia seutuhnya, berani, kuat, bebas, dan bisa mengontrol kepribadiannya dengan penuh tanggung jawab. Lalu yang terakhir, siswa dalam jangka panjang bisa meraih potensi diri dengan baik. Lalu yang terakhir, sejarah humanistik. Sejarah humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap aliran yang telah ada sebelumnya, yaitu behaviorisme dan psikoanalisis. Aliran ini secara eksplisit memberikan perhatian pada dimensi manusia dari psikologi konteks manusia dalam pengembangan teori psikologis. Psikologi humanistik membela kodrat manusia yang telah dianggap negatif dan deterministik oleh aliran behaviorisme dan psikoanalisis. Permasalahan ini dirangkum dalam 5 postulat psikologi humanistik dari James Hugenthalь tahun 1964 sebagai berikut. 1. Manusia tidak bisa direduksi menjadi komponen-komponen. 2. Manusia memiliki konteks yang unik di dalam dirinya. 3. Kesadaran manusia menyertakan kesadaran akan diri dalam konteks orang lain. 4. Manusia mempunyai pilihan-pilihan dalam tanggung jawab. Dan yang terakhir, manusia bersifat intensional, mereka mencari makna, nilai, dan memiliki kreativitas. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.